Regarde, je bouge un peu. Halo brosis, kembali again di channel PDF, pejuang deadline film, para pengejar deadline film dan hanya untuk entertainment. Film, How Much Do You Love Me, yang dirilis pada tahun 2005 di Perancis, masuk dalam genre romance. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Francois yang menyewa seorang teman bulanan tetapi justru berakhir tulus jatuh cinta pada wanita itu. Akankah wanita itu membalas cinta Francois? Film ini dibuka dengan ngeliatin suasana kota di Perancis, di mana seorang pria bernama Francois datang dan memasuki sebuah rumah mantap kuadrat. Wanita paling cantik di sana, Daniela, menarik perhatiannya. Francois terlibat dalam negosiasi awalnya, dengan Daniela menawarkan harga yang cukup terjangkau. Namun, Francois mengungkapkan bahwa ia baru saja memenangkan lotre sekitar 4.500.000 euro. Daniela dengan cepat menyetujui kesepakatan tersebut bahkan sebelum mendengar tawarannya. Mereka setuju untuk menikah secara rahasia selama sebulan, dan Daniela dibayar sejumlah besar uang. Ia kemudian pergi bersama Francois menggunakan mobilnya menuju apartemennya. Ketika mereka tiba di apartemen, mereka mulai naik tangga. Namun, tiba-tiba dada Francois terasa sesak, dan ia harus duduk sebentar. Daniela segera memanggil dokter untuk merawat Francois. Sayangnya, dokter tersebut terganggu dan canggung karena pesona Daniela yang cantik dan menarik. Setelah dokter pulang, Daniela mulai berkeliling apartemen dan berkenalan secara formal dengan Francois. Regarde, je bouge un peu. Meski tugas utamanya adalah memuaskan kelakian Francois, Daniela tetap melanjutkan godaan terhadap Francois. Hasilnya cukup jelas karena ketegangan langsung terasa, dan mereka melibatkan diri dalam aktivitas yang penonton harapkan. Keesokan paginya, ketika Francois bangun, Daniela sudah tidak ada di sana. Ternyata, Daniela telah menyiapkan kopi untuk Francois yang akan pergi bekerja. Dengan status pernikahan siri mereka, Daniela dianggap sebagai istri Francois. Sebagai istri yang baik, Daniela bertanya apa yang ingin dimakan Francois malam itu dan memberikan susu untuk memberikan semangat sebelum berangkat kerja. Meskipun Daniela memperlihatkan kekecewaan ketika mengetahui bahwa Francois bekerja di kantor, mungkin ia mengira bahwa pekerjaannya biasa saja. Tidak lama setelah itu, terdengar suara gedubrak dari luar, dan ternyata Francois jatuh lagi. Daniela dengan cepat membantu Francois masuk ke kamarnya dan segera menelepon temannya yang seorang dokter. Ketika temannya datang, dia terkejut melihat Daniela yang mengenakan kostum cosplay yang menarik. Dokter memberitahu Francois bahwa Daniela dapat berdampak buruk pada kesehatannya karena setiap kali si Johnny tegang, detak jantung akan ikut meningkat, dan ini merupakan kelemahan Francois di area jantung. Dokter memperingatkan Daniela untuk tidak terlalu agresif, karena Francois sangat rentan terhadap kondisi tersebut. Namun, Daniela menganggap bahwa dokter meragukan cintanya, dan dengan dramatis, dia membuat dokter merasa tidak nyaman sehingga dokter pulang. Scene berganti dengan menampilkan Daniela dan Francois yang menikmati waktu bersama, bermain di pantai, dan tak lupa menjalin hubungan perduniawian ketika hujan turun. Setelah pulang, mereka mengundang si dokter untuk makan malam di apartemen mereka. Di sana, dokter semakin khawatir tentang temannya yang mungkin bisa meninggal jika terus melakukan aktivitas yang memicu jantungnya. Sebelum pulang, dokter menceritakan tentang temannya bernama Giselle yang sakit kanker, dan dia harus merawatnya karena cinta itu tentang pengorbanan, bukan hanya hubungan fisik semata. Malamnya, dokter kembali dihubungi oleh Francois yang memberitahu bahwa Daniela menderita keracunan makanan. Sebelum pergi,
dokter memberi salam perpisahan kepada Giselle yang ternyata hanya sebuah bantal pacar imajinernya dia. Setelah tiba di sana, dokter bersiap-siap untuk memeriksa Daniela. Tiba-tiba, terjadi keributan di kamar, dan ternyata dokter tidak kuat melihat tubuh indah Daniela. Singkat cerita, dokter ini meninggal. Saat di pemakaman, Francois mencari Giselle yang setelah ditelusuri ternyata sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan hanya hidup dalam imajinasi dokter. Saat pulang dari pemakaman, Daniela mengajak Francois untuk melakukan hubungan mantap akar 3. Daniela berhasil membuat Francois tidak sedih lagi. C'est tendre, c'est chaud. Dans les rues, on entend des gens qui chantent. Di kantor, Francois terus tersenyum, membuat teman-temannya yang tahu bahwa dia adalah orang yang introvert menjadi bingung. Francois bermaksud untuk memamerkan hubungannya dengan Daniela dengan menelponnya, tetapi ternyata teleponnya tidak dapat terhubung. Akhirnya, Francois pergi ke apartemen bersama teman-temannya untuk memeriksanya, dan Daniela tidak berada di sana. Francois seketika menjadi sedih dan meminta semua orang pulang agar dia bisa mengenang masa lalunya. Beberapa teman perempuan menawarkan diri untuk menemani Francois, tetapi pesona Daniela tetap tak bisa digantikan oleh tante-tante kantoran. Les filles, on va rester. On va s'occuper de lui. Ternyata, Daniela kembali ke pabrik lendir dan melayani beberapa orang di sana. Francois pun pergi ke sana untuk menghilangkan penat, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa dia terus-menerus teringat Daniela. Bahkan ketika seorang ABG manis menawarkan jasa, dia menolak, karena pikirannya masih pada Daniela. Ketika ABG itu telah selesai, Daniela tiba-tiba berteriak, mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya sendiri. Francois yang masih mencintai Daniela meminta waktu sebentar untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya yang tulus. Daniela hanya bisa mengakui bahwa dia juga menjadi sugar baby bagi pria kaya. Il y a un autre homme dans ma vie. Francois berpikir bahwa semuanya hanya tentang uang, tetapi Daniela, yang sekarang marah, mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi dengan uang Francois dan bahwa dia bisa membuat Daniela bahagia lagi. Akhirnya, Francois luluh dan mulai belanjain Daniela harian dari pemiliknya. Di tempat itu, Francois membayar 50 euro untuk menginap semalam, dan pada malamnya mereka langsung merayakan. Karena Daniela yang memiliki genre agak hardcore, situasinya menjadi sedikit ribut dan tetangga Francois terganggu saat sedang bekerja, yang kemudian memicu pertengkaran. Pertengkaran mereka semakin tidak jelas karena berubah menjadi persaingan suara desahan duniawi. Ça vous dérange le bonheur des autres? Francois akhirnya menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada Daniela bahwa dia benar-benar mencintainya, dan Daniela juga merasakan hal yang sama, menyadari bahwa Francois dapat diandalkan dan sangat lembut dalam memperlakukannya. Akhirnya, mereka menghadap pemilik Daniela yang ternyata bernama Charlie. Di sana, mereka melakukan negosiasi sambil menikmati minuman, di mana Charlie meminta Francois membayar 4 juta euro untuk membebaskan Daniela. Meskipun baru saja memenangkan lotre, Francois butuh waktu yang lama untuk memutuskan antara uang dan Daniela. Akhirnya, keputusan bahagia pun tiba, di mana Francois lebih memilih untuk menyimpan uangnya dan melepaskan Daniela. Penonton pun kecewa. Dengan perasaan sedih, Daniela meninggalkan tempat tersebut. Charlie memberi hormat pada Francois, mengakui bahwa dia seorang pria yang baik. Sementara itu, Francois merasa sangat sedih karena kekasihnya resmi pergi dari hidupnya. Untungnya, ada tetangga yang siap memberikan dukungan. Daniela mencoba pura-pura tenang di mobil meskipun hatinya terasa kecewa karena sekarang harus berpisah dengan Francois. Saat tiba di istana Charlie mencoba menghiburnya, tetapi Daniela terlihat tidak lagi tertarik. Charlie, meskipun merasa marah, akhirnya mengizinkan Daniela untuk pergi dan menemui Francois. Daniela menemui Francois di apartemennya, di mana Francois tengah bersama tetangganya. Ketika mereka berdua berbicara, Francois mengakui bahwa dia sebenarnya tidak pernah memenangkan lotre dan seluruh cerita tersebut hanya gaji bulanannya. Daniela, yang mencintai Francois bukan karena kekayaannya, tidak marah. Mereka merayakan rujukan mereka dengan keintiman,
Namun, tiba-tiba rekan kerja Francois datang dan melihat Daniela, membuat mereka terkejut. Moi, je suis Michael. Pesta diadakan, termasuk kehadiran Charlie. Namun, Daniela secara tiba-tiba menghilang. Ternyata Daniela telah diembat oleh rekan kerjanya Francois. Meskipun Francois terlihat sedih, teman-temannya memberinya semangat. Kemudian, adegan time skip memperlihatkan Daniela dan Francois menjalani kehidupan bersama. Film ditutup dengan Daniela yang bertanya tentang kabar jantung Francois yang ternyata sudah membaik sejak Daniela masuk ke hidupnya. Ending yang di dalam Nurul. Pesan mortal yang bisa kita pelajari dari film ini yaitu sebuah ketulusan dengan usaha yang konsisten dapat merubah hidup seseorang yang tadinya Daniela hanyalah seorang open bola berubah menjadi seorang istri normal yang menjalani sisa hidupnya dengan suaminya. Ibaratnya tetesan air yang secara tulus dan konsisten mampu melubangi sebuah batu yang kokoh di bawahnya. Asik. Oke guys, udahan dulu review film kali ini. Terus support channel Pejuang Deadline Film dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga pendapat kalian di kolom komentar mengenai film ini ya guys. See you in the next video, stay healthy and keep watching film.